العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مسلم عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفرع كخلصة النقي ليس فيه علم لأحد. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas taufik, hidayah, inayah, limpahan aneka nikmat dan kesempatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah deras ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang tanah mahsyar, tanah penghalauan kita. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Imba bangkit dari kubur dihalau ala ardi bayda'i afra. Tempatnya itu ya Rasulullah suatu tanah yang putih kemerahan. Kakursatin naqi, nakaya lempengan roti gandum. Laisa fihi alamun ahadin, dan tidak ada di sana tanda-tanda pernah dihuni oleh siapapun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ketika kita mulai dihalau, maka jamaah rahimahullah, pada minggu yang telah lalu kita sudah membahas siapa-siapa yang mendapatkan kenyamanan layanan ketika dihalau dan siapa-siapa yang mendapatkan kesulitan-kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam empat kelompok mana? Tentu mereka-mereka yang mendapatkan layanan. Cuma kalau seandainya kita sedikit mengingat doa Nabi waktu hidup, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan hamba dalam keadaan sederhana. Wa amitni miskinan, wafatkan hamba dalam kondisi
yang sederhana, bersahaja. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan halaulah hamba bersama golongan orang-orang miskin. Berarti kelompok Nabi SAW tempat lawan orang-orang yang miskin, orang-orang yang bersahaja. Ibarat miskin bagian orang fakir lah. Fakir tahu. Orang fakir itu ibarat 10 keperluannya. Sidin hanya kawan nih memenuhi 3 aja tuh fakir. Kalau miskin 10 hajatnya, ia kawan menyelesaikannya, memenuhinya 7 saja. Itu miskin. Masih ada kekurangan. Standar kita mah adanya, alhamdulillah, kalau miskinnya pian masih kawa membayari PDAM, masih kawa membayari listrik, masih kawa membayari telekomunikasi pian pusat, masih kawa mengongkosi transportasi pian korbensin, masih kawa mengongkosi pendidikan anak pian SPP, masih kawa menukarakan makanan kebutuhan primer dalam rumah tangga pian. Malah kawan bakar TV pulang tambahan, kawan kredit benar-benar karena termasuk miskin. Tampilannya aja miskin, tapi duit juga caranya sini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, bukanlah miskin melarat dalam konsep kita, itu ada kehidupan yang bersahaja, kehidupan yang sederhana. Kenapa? Orang-orang yang hidupnya bersahaja, orang-orang yang hidupnya sederhana itu jauh lebih lincah, lebih lincah di dunia juga di akhirat. Bebannya kada pati ganal ya, mereka-mereka yang hidup bersahaja. Beda dengan mereka-mereka yang berlawanan dengan hidup bersahaja, yaitu kaum hedonis, mereka-mereka yang mengutamakan penampilan. Kadang kalau salah sedikit baju cari dekat tiang ganti jadi kelap. Harus baju nangkanya, jangan sampai ada yang cari, jangan sampai ada yang beruang. Kalau sederhana bersahaja, biasa saja, kenapa Pak? Ini mau bila baju kada gosok pada anak turun kalanggar, mencari di gosok mana sudah gosok nih, mana kali itu gosoknya, karena jadi sopan aku kalanggar, sopan aku ke masjid, baju kada gosok, sudah terbiasa dengan penampilan. Tapi kalau mereka yang bersahaja, kapan ada aja ditaruhkan. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang tidak memiliki banyak harta adalah mereka-mereka al-fuqara jannah yadkhulu fuqara'ul jannah qabla al-aghniya, orang-orang yang fakir, orang yang ada berduit, orang yang ada banyak harta, yadkhulul jannah, mereka masuk ke dalam surga qabla al-aghniya, jauh sebelum para orang kaya. Dulu bodolnya sampai bi 500 amin, 500 tahun lebih awal. Yang mana 500 tahun itu berapa hari? Nah, 500 tahun kira-kira apa? Ada
Kalau tahu juran berapa hari kan? Mana? 15.000 tahun. 500 tahun dikali 300 tahun berapa? 360. Sekitar 800 juta. Ada sampai 500 tahun dikali 360 hari berapa jumlahnya? 180.000 hari. Ada satu hari itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, setara dengan 1000 tahun. Berarti dikali 1000 sama dengan 180 juta tahun berdahulunya. Nah kita nang berduit nih ya Allah, lambat dia. Hisapnya banyak. Hisapnya banyak. Bu, bini Allah, bumi darling, bapak anak, ngarang bibinian banyak anak ini, anak itu, renovasi ini, renovasi itu, lu pada kan? Orang dia secara pribadi hendak hidup yang bersahaja. Mengingin sudah di atas rata-rata rumah adanya, sudah rata-rata. Yang mana dengan kondisi yang ini hajakin ulun masih takutan usia ada yang kada sempat digunakan untuk ibadah. Persebutin harta ulun cek okay. Dari kipas angin, alhamdulillah sudah mengipasi seorang waktu nanti waktu sukanya. Tilang sudah memberikan istirahat waktu supaya bangun juga. Kemudian pulang TV sudah. Kemudian karpet sudah. Kemudian apalagi ada beberapa yang belum nang kada kau dibawa ibadah. Soal Maria isinya boneka. Julun bingung. Nah julun ini nah boneka-boneka ini nah. Summarabus alun na yawma izin anin. Kene kami takuni dengan oleh Allah tentang kenikmatan, kenyamanan yang sudah kita dapat di dunia. Nih didapatkan dengan uang apa? Halal kah haram? Nih digunakan untuk apa? Ibadah kah maksiat? Nih bermanfaatkah kada? Manfaat kamu dapat. Kita boleh biar tunggal pentingkan. Ada yang lain loh dusur tulakan buduhulunya. Berapa lawas buduhulunya? Mau seperapat jam kurang lebih. Ini 180 juta tahun. Awas banget biar. Menjual rumahnya hendak dikenali lagi. Aduh, bertahan. Di kamar sudah disembayangi, di kamar anak sudah disembayangi, di ruang tamu sudah disembayangi, di ruang baca sudah disembayangi, di dapur sudah disembayangi, di WC jadi belum disembayangi. Ibarat itu memastikan seberapa ini sudah dipakai untuk kembalikan kepada Allah. Sudah. Mun diganali pulang ya Ar-Rahman. Nang ada je teras belum di nih pelatan. Rasanya belum sudah sembahyang, belum rasanya. Duduk pohonnya berzikir benarai. Mun dibawa sembahyang ada suara lagi usia takutnya apa? Nang kita perlukan itu jamaah rahimahumullah. Ini awal kita ras manusia, ras keturunan manusia ini kadang pati kuat benar melawan azab Allah. Walaupun Allah kadang ma'azab,
situasi dan kondisi di padang mahsyar itu manusia ini karena kuatnya mun kawa belakas-lakas saja waktu ke waktu di padang mahsyar yang jago Imam Abu Hamid Al-Ghazali ujar sidin orang-orang yang berada di padang mahsyar ini kesan kita berdirian di bawah bangkit berdirian kagum melihat kondisi situasi pemandangan di atas langit ini. Ada pernah kita lihat. Jadi penjamaah rahimahumullah kadalawas setelah itu kita saksikan ada api menggumpal dari arah belakang kita. Kalau Nabi menyebutkan min jihati Syam, dari arah Syam. Syam itu kini. Kalau posisi Syam itu di atas, Madinah di tengah, Makkah di bawah. Jadi kalau seseorang wafat menghadap ke Ka'bah, berarti Syam di belakangnya. Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, ini kita masih dalam kondisi menghadap arah di mana kita waktu dahulu dihadapkan. Ka'bahnya kan tidak cuma ada rata-rata ke sana, berarti orang Muslim. Dan jamaah rahimahumullah dari arah belakang kita api keluar berkobar-kobar sehingga kita pun akhirnya terpaksa maju. Nah, ketika jamaah rahimahumullah kita mulai maju, mulai jalan, mulai buka, maka amal-amal kita pun akhirnya datangan hendak mengawali kita. Apa yang dahulu menjadi kecenderungan kita di dunia itu yang akan menolong, dan itu juga bagian yang akan menjadi beban. Dahulu ya Arhamar Rahimin, jauh lagi hanya bulan Safar sudah bereken-reken tabungan nih sampai bila bulan Zulhijjah kalau korban matan sabar nih sudah menabung oleh sendiri, menabung tunggal ikitan aja tabungan sendiri. Cuma yang dipikirkan sendiri, ya Allah mudahan kawabi ibadah kurban nanti di bulan haji meninggal dibangkitkan tuh sapi kurban tuh datang membantu sendiri. Sapi kurban tuh datang. Ada lagi mereka jamaah rahimahumullah dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali jazidin, apabila seseorang itu suka dengan ud, dengan kitab, dengan gambus, maka gambusnya datang. Ana sahibuka, aku kawan pian, ulun sahabat pian. Apa jadi kita dibapi kamu gambus nih, berikutnya kita. Rata musik itu sama. Allah hari-hari kita handphone aja, jangan kayak di hari kiamat dunia ini menggandungi di gulu kita handphone ini lah. Untuk dimunjuk Allahu Akbar. Orang hari Ahad sepalik ke majlis taklim, turun dah sepeda, mantap. Musim sepeda ni, berpandang dia. Bulan itu sampai per hari, waktu tempuh sekian jam. Ada GPS-nya, wajib GPS. Pit stopnya ada 2, tujuannya julur dalam hati ini lah. Karena sempat memandang sini, lakas sudah kadang lakas juga. Tafadhol, silahkan bersepedaan, silahkan. Tapi akan lebih bagus finish pian itu, target sampai pian itu ke masjid manakah sambatannya? Ya kalau
Jadi tujuan Matan Ganjar mengayuh sepeda itu menuju masjid. Masjid Plehari kan biar tujuh, masjid di Rantau biar tujuh. Singgahnya di mana? Stopnya langgar-langgar mana? Tentukan. Sehingga jamaah rahimahullah, setiap gerak-gerik kita akan dihitung ibadah. Ini kasihkan sepeda biarnya Allah di padang masyar. Berikut juga sepedanya, maka kalau diinjak pulang. Lagi bini cucu. Allahu Akbar. Itu biarnya. Mereka akan menjadi beban kepada kita. Apapun itu, beda dengan mereka. Mereka yang hidup bersahaja, hidup sederhana, duitnya ada. Tukarkan sin makanan, ditukarkan sin keperluan, dibayarkan SPP, bayarkan iuran, biar dibayarkan kewajiban. Sisanya masjid, sisanya kirimi kuital, sisanya orang kirim sana. Itu Bang. Ada sidinnya, rumahnya gitu-gitu aja. Mobil sidin ada. Kan ada nama haram makan bawa mobil. Ada, cuman banyak sepeda motor juga sini. Ya. Hidup bersahaja, yadkhul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya. Kelompok para fakir miskin itu jalannya itu cepat. Jadi jangan rahimahumullah ketika kita dihalau bukaan kalau tuh ada yang kawah buka, ada yang berjalan batis, ada yang bertingkau, ada yang nih bahunya mereng karena kawah bagian, karena kawah rata, kadang berjalannya miring ke kiri, kadang-kadang miring ke kanan gitu nah. Ada kawah rata kayak orang tuh. Ini orang yang poligami tapi kadang adil. Begini dua, begini tiga, karena adil, kalau bisa adil gitu kan. Karena tahunnya ada belajar. Bini Tuhan, bini yang kedua, bini ketiga. Bini Tuhan ini Bu Ego, anaknya 3. Bini kedua, anaknya hanya singkong. Bini ketiga belum banakan. Waktu itu nang silin nih memberi bini yang ketiga itu 500.000. Ada kalau kamu sehari terbaru 500.000. Berapakah memberi bini kedua dan bini pertama? 500.000 jual. Kada adil. Lepas 500.000 juga. Kenapa? Tanggungannya bergandang. Salah kalau seandainya enam bini Tuhan diberi 1 juta lawan ongkos anaknya kewajiban. Kemudian bini kedua 1 juta juga anaknya singkongnya. Bini yang terakhir 1 juta juga berbanyak keliru itu kada adil. Kurang pas. Adil itu bukan angkanya harus sama kada, tapi keperluannya sesuai. Sama kita memberi lawan anak, Bu pian mau pas tolak sekolah nih sebelum corona nih. Anak TK singkong, SD singkong, SMA singkong. Nah SMA beri berapa sehari Bu? 10.000. Nang SD Bang 10.000 aja lah. TK Bang 10.000. Mamanya itu besar. Makanya dia mengantar anak kita ke TK nih. 10.000 itu mamanya boleh aja. Makanya adil beda. Adil itu kadang harus sama makanya situasional.
kondisional. Tereng-hereng itu karena di hari kiamat tuh waktu di pahala pada masyarakat tereng-hereng lambat benar. Jadi kita melihat orang-orang tuh arah ibadah dari atas dan melihatlah kayak samur bukaan. Mereka kan kelihatan dari atas tuh yang gerakannya tercepat ada sekelompok barisannya itu jamaah rahimakumullah adalah para syuhada, para anbiya, orang-orang saleh, para muazzinin, orang-orang yang azan. Di mana mereka jamaah rahimakumullah itu tak kumpul lawan Nabi, kawan mengimbangi kecepatan Rasulullah SAW para nabi-nabi yang lain. Juga tidak hanya para syuhada, orang-orang miskin. Nah ini yang lincah mukanya. Makanya cepat bikhamsi mi'ati amin 500 tahun ukuran dimensi akhirat. 500 tahun enggak. Itu cepat. Kenapa? Ringan, bebannya rendah. Beda lawan kita ya Rahman-Rahimin. Ini dalam minggu-minggu ini harta duniawi apa yang sedang berputar-putar terulang-ulang dalam pikiran pian. Harta duniawi apa? Ketika kita wafat, itu mangkana nang upati kita, nang gantungi nang guru kita, nang mangait awak kita. Ini unjun misalnya kenapa unjun tataran tuh biar omangalinya sibuk kita berjalan ini payah murid kita datang air kenapa nih unjun dan boleh pulang ada apa jangan dia ini berarti pulang gitarnya iya juga sama. Jadi jamaah rahimakumullah di hari kiamat itu nih kita nih kerepotan kalau kita salah. Yauma ya'ti kullu imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu masing-masing sibuk. Jadi diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yusharun nasu yawmal qiyamah ufatan uratan ghurla qalat ya Rasulullah ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd qala ya Aisyah al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Jadi Aisyah, aku dulu mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nanti di hari kiamat dihalaulah manusia, dipindahkan, diburu dalam kondisi hufah, keadaan bersandalnya, keadaan bersepatunya, kaki telanjang, umat dia sudah panas pulang, kadang membatu-batu pulang. Ini sesuatu ujar Nabi tadi kan, kadang pernah tanah itu dilalui orang, kadang pernah dihuni orang. Model itu ciptaan Allah hanyar benar. Ibarat batu itu kan masih tajam-tajam. Beda dengan batu rancak di lalui itulah sudah mulai rata. Tajam-tajam, ya Allah, batis kita berdarah-darah. Orang tuh kada berbajuan. Gurla itu seadanya tuh Pak. Apun maaf, kalau pistol kita tuh lawan kolup-kolupnya tuh Pak, padahal itu sudah bersudah sama makanya diciptakan juga. Takjub Aisyah. Ar-rijal wan nisa'u jami'an ya'sulu ba'dhum ila ba'd. Makin dingin gitulah ya Rasulullah. Melihatanlah bawahannya kainnya masukannya. Jawab Nabi, ya Aisyah, buntung. Al-amru asyaddu min ayyam surah
membuat kita tuh tak kagum-kagum sehingga kita kada kawal lagi bercangangan melihati orang amati handaknya panjangnya misalnya landung di sinilah jangan ada bayangan lagi. Kenapa? Sangat dahsyatnya kondisi halau pada saat itu. Kita nauzubillah kebakaran mungkin sekalinya dari belakang rumah kita tuh dapur kita sudah upat terbakar juga, upat terbakar. Kita kan mandi aja, maka sampai siul-siul gula masaku katiak teng di luar mencatuk tiang listrik api ya. Ketika kami tangan nih belak AC berbilas pulut tapi tidak ada buah mbak pulut tapi tidak ada membuka WC sekalinya api sudah menghabiskan nih dapur pian hindauan panasnya sudah merasa kita kerasaan di pipi pian yang hanya mandi tadi panas banget buka memperapas keluar pian. Anda merasa nggak gitu pian apa? Salam tuh masih mengandung karena tahu terlalu ikan karena pada saat itu perkaranya jauh lebih dahsyat dari masalah aurat, dari masalah tapir. Ya kalau kelompok pian banyak jangan kenyamanan berapa Yohan banyak yang misalnya bangun api menggarap anak membawa ini mau proses sertifikat karena tahu lagi tapi ini non dipakai ini berdasar kan tapi kan Anda kalau pikir lagi dikira sah-sah aja tapi tadi nak kira menjurakan kan dia menjurakan coba dia anak di bahu tapi ini seorang betul-betul di foto yusharun nasa yawmal qiyamah itu masing-masing di mana jamaah rahimahumullah pelan-pelan pikiran kita pun akhirnya kembali tersadar ini apa geram ini ini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Karena masih banyak pada saat itu nang kagum nang kada sadar ini ada apa geram nih. Banyak yang kada sadar ini kondisi apa geram. Sebagian mereka masih mengira ini alam barzakh masih. Sebagian ada yang mengira dunia apa ini. Sebagian ada yang mengira aku ini termasuk dimensi mana pula nih. Malah ada yang mengira ini aku sedang mimpi buruk nih. Tapi waktu dihalau pelan-pelan otak kita pun memproses. Inilah jamaah rahimakumullah. Ternyata yang dahulu pernah dibicarakan oleh orang-orang Islam, yang dahulu pernah dibahas dan selalu menjadi bahan perbincangan, bahan pembicaraan para ulama, yaitu hari kiamat, di mana hari dipertanggungjawabkan semua yang pernah kita dapatkan. Jadi biar saking ada kesempatan untuk sadar sambil buka-buka sambil berjalan nanti halau itu berjalan itu masih keingatan kita proses apa yang masalah bahari tetamu pian buai lawan anak pian tetamu anak pian melihat dulu lawan anak pian tuh. Maka pada pandangan pian itu sadar astagfirullahaladzim dahulu aku dulu aku tidak memberikan hak yang sebaik-baiknya kepada anak aku, hak pendidikan kereda, hak mengajarkan agama kereda,
hak untuk mengenalkan Allah Azza wa Jalla kadang. Akhirnya pian tuh pikir 10 kali berparak lawan anak pian. Beralih pian bergeser. Kalian jadi bukan memaraki anak tapi agak menjauh. Kenapa? Takutan. Tetamu pulang lawan di sana. Astagfirullahaladzim dulu. Waktu di sana aku garing kali teelang. Takutan pian memaraki. Menjauh pulang. Di kulli li'in yawma idin sya'nu yawma. Hari itu jamaah rahimakumullah, masing-masing urusannya seorang. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idin sya'nu yughnihi. Di hari itulah jamaah rahimakumullah, yafirul mar'u min akhihi, seseorang akan menjauh, melarikan diri dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, menjauhkan diri dari abah mamanya. Waktu di dunia kan kamu para abah mama terus, mun kau abah mamanya ada dia terus. Wa sahibatihi wa banihi, berparak lawan apa, menjauh dari istri dan anak-anaknya. Tahu itu di sini unik banget. Kenapa? Kita masing-masing tumbuh kesadaran akan kekhawatiran dimintai pertanggungjawaban, sudah dari Allah, kemudian dari anak, kemudian dari bini, kemudian dari suami, kemudian dari orang tua, kemudian dari sana, kemudian dari ya Allah banyaknya. Akhirnya kita pun nih ibarat kita dibangkitkan di alkah seperanakan tadi. Itu kita berupaya untuk menghindar. Supaya apa? Supaya jangan banyak ditakuni macam-macam. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Setelah kita berlari sekian lama, ada yang mengatakan 1000 tahun, 1000-1000 tahun gitu, buka hajat lapah, buka terus. Ada nama kesal itu juga dalam mihirin paruh tadi. Mana sepak malaikat jangan menjadi malaikat bekesot aja. Itu ibarat darah itu dan sepanjang ya. Bekas paruhnya ini lah. Atau kuyak terus tuh. Mau seharian tuh membawa paruh, dihirin paruh adalah itu luka ganal. Kalau seharian mungkin paruh, kulit paruh kita terjintas lawan lantai aspal. Apalagi lalu semingguan dibawa berkesot, apalagi sebulanan dikintas, setahunan, 10 tahun, terus-terusan aja. Ya Allah, ribuan tahun kayak mimpi sakitnya. Sampai jamaah rahimakumullah kita pun bingung ini sampai kapan. Seakan-akan perjalanan tiada ada ujung batasnya. Pada suatu ketika Allah Azza wa Jalla pun bertajalli. Allah bertajalli, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah bertajalli dan menyuruh malaikat untuk berbaris, membuat pagar betis. Di jauh dari kita, tempat kita bangkit nang waktu di kubur itu jauh pada sudah kena kelihatan. Jadi jamaah rahimahullah, ketika Allah bertajalli dan menurunkan malaikatnya berbaris-baris, maka kita membuka yang pertama, akhirnya kita stop. Apa tahawan oleh malaikat? Ada kau maju lagi, di belakang pun terus mengajar. Nah, jamaah rahimakumullah, pada saat itulah disebut dengan mauqif. Itu saat mulainya wukuf kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sambil menghadapi nang pembelakangan pun nabi ya, nang betingkau itu sampai kita ini di muka kita kajal terus. Kan orang ada mau stop dari belakang, dikira
dikira pacar jalan terus, jadinya mengajal di belakang nih menunjuk. Kita juga, sudah cukup. Tetap aja. Di muka para malaikat membuat pagar betis yang tak akan bisa ditembus. Insyaallah di minggu yang akan datang kita akan lanjutkan tentang apa saja yang kita lakukan di mauqif dan berapa lama kita berdiri di sana. Wallahu a'lam bishawab. Salah maaf, bila taufiq wal hidayah wal inayah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan juga nih. Kita yang terbiasa dengan berkunut, ketika kunut, apakah wajib sujud sahwi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaannya? Wajibkah sahwi itu? Sujud sahwi. Sujud sahwi kunut itu merupakan sunat abad. Sunat abad yang mana sunat itu nyaris mendekati itu hampir mendekati wajib. Kunut adalah salah satu gaya ibadah Nabi di akhir-akhir usia sirih. Dahulunya masa sigap kalau kunut, makanya Ahmad bin Hanbal dan kelompok Wahabi kalau kunut, kenapa? Mereka banyak riwayat Nabi waktu sehat. Tapi ulama Syafi'iyah, kelompok Imam Syafi'i, mereka mengamati Nabi itu beberapa tahun hendak meninggal itu kunut terus. Jadi jamaah rahimahumullah, ambil kesimpulan walaupun sunatnya amat kunut ini tadi, maka mun ketinggalan belum pernah bertakun dengan guru mun ketinggalan sembahyang kita akan kunut, wajibkah kita sujud sahwi? Kita pertanyaannya lah, apakah wajib sujud sahwi? Ujar guru, mun dilihat dari hukum ahkam di sini sujud sahwi itu pun munkar, sini ada wajib. Nggak ada wajib. Hanya penapal saja. Sujud sahwi kan diingat, sudah kunut kan diingat, sujud sahwi pulang kan diingat. Nggak orang ada peringatan, banyak diingatakan. Jadi sembahyang subuh tadi jangan pernah kalangan bapak masjid di rumah aja. Allah alladzi yusisu fi sudurina sakinatun nas. Di sini rakaat kedua sebelum subuh, Allahu akbar rabbil alamin. Ruku sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Sujud rabbil alamin. Qunut kedua di sini. Kena ujar guru sujud sahwi. Allahu akbar rabbil alamin. Allahu akbar rabbil alamin. Hari ini hari Ahad, pengantinmu udah si Anu dan hari Allahu akbar at-tahiyatul barakatuh salatu ibadatu assalamu alaikum. Astagfirullahaladzim, baju bergosok lagi, baju bergosok macam-macam lagi nih, sepeda motor belum basuh lagi. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil la ilaha illallah syarika lahu. Ilah di sini tadi mau kunut kada rencana hendak sujud sahwi belum ingat. Kayak apa? Nah, lu tahu dengan guru. Kayak apa itu guru? Jadi kalaupun sujud sahwi itu tertinggal juga, kada mengapa. Cuma tentulah ibadah ikam itu bagus di hadapan Allah. Jadi kalaulah kita ketinggalan sujud sahwi juga, setelah salam tapal pulang. Jadilah kan dilarang, lu pernah aja macam tuh
nang banyak benar pikiran. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, sahwi pulang kada ingat, maka langsung sujud 2 kali. Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Duduk dia dalam sujud. Ya. Allah membacakan kalimat dua. Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Subhanallah la yanamu wa la yashu. 3 kali. Allahu Akbar. 2 sudah selesai. Kalau sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah tutup sembahyangnya. Kan di luar sembahyang. Kalau hanya assalamualaikum warahmatullahi itu pun masih dalam sembahyang. Ini kan sudah di luar sembahyang. Kan bersalam-salam lagi. Langsung nak kada kalau sembahyang sudah kan. Jadi jamaah rahimahumullah, paling kada itu barang yang menutupi kekurangan aib dari sholat kita. Jadi wajib kan? Jangan kada wajib. Cuman walaupun kada wajib, kawalah ikam jazir memastikan ibadah ikam terima Allah. Jadi kita pamannya mun gawe juga apa? Nabi sunat juga. Misal sembahyang di Makkah ya kan, di Madinah itu, ingin imamnya pulang harinya dingin, pulang semain subuh tadi. Di sini sudah tentu membaca surah yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ya. Sami Allahu liman hamidah. Kita keganangan di hotel itu kuncilah awang tadi. Allahu Akbar. Biasanya lah antara ruku kita sebelum sujudnya kita, sebagian orang-orang kita tuh berkunut sorangan. Imam sengaja kada belekas-lekas untuk sujud, memberi kesempatan untuk berkunut. Kita, pikiran kita ini memikirkan kamar hotel tadi, kamar penginapan, kunci kada, kompor listrik tadi bercabut kada, lalu kada ingat pokok Allahu Akbar sujud, upat sujud, astagfirullahaladzim, kada pokok takut pian sampai tutup. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam ya, assalamualaikum warahmatullah. Kiapa sembahyangnya saja kenapa? Gitu. Kita wallahu a'lam. Pun. Iya, silakan. Maksudnya bayi punya lahir safar itu ada timbang dalam lakatan Quran. Bertimbang Quran. Anak bulan nonton bayar bulan safar lahir. Gitu. Karena dikhawatirkan memang safar itu dalam hitungan lunar system, bukan solar system. Kalau solar system itu kalender yang masih itu hitungan perputaran matahari. Kalau lunar system itu kayak putaran hijriah, hitungan bulan, perputaran rembulan. Jadi jamaah rahimakumullah, memang ternyata bulan Safar itu umumnya mereka mengeluarkan racun, mengeluarkan panjang biasanya. Jadi rumah pandangan guru kandar, dalam guru kandar semalam. Ngobrol tentang masalah bulan Safar. Kenapa tukang sihir? Kenapa mereka yang beisi yang maharagu bisa itu melepaskannya bulan Safar? Karena di bulan Safar inilah yang bulan pertama menurut mereka. Ini adalah bulan pertama yang paling sungsung, yang paling kawa membuang bisa, yang menghambur racun, yang melepaskan sihir.
Itu bulan pertama. Bulan penambaian. Kenapa? Karena bulan-bulan sebelumnya itu disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan terhormat, di mana melakukan peperangan dapat kutukan Allah, menzalimi orang dapat kutukan Allah, meracuni orang di bulan-bulan Ashhurul Hurum, Dzulhijjah termasuk, lawan Muharram termasuk. Ini bila membuang racun, ini langsung otomatis terbunuh dirinya seorang. Otomatis. Jadi limbah Muharram selesai bulan haram terakhir, maka disambung dengan bulan Safar. Makanya bulan Safarnya adalah bulan yang paling sungsung, yang paling cepat, sudah secepatnya buang. Nah itu kan kenapa bulan Safar agak berbahaya. Kenapa bulan Safar itu lebih banyak orang membuat sihir, karena tak kalang bulan-bulan sebelumnya. Hendak itu dulu Pak, tapi bulan Dzulhijjah, bulan Muharram termasuk bulan-bulan haram. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang lahir hadir di bulan Safar itu biar oleh kita dikhawatirkan kena mudaratnya. Lalu apa syarat untuk menjauhkan anak kita dari mudarat? As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak musibah, dapat menolak bala. Musibah sedekah. Jadi jamaah rahimakumullah, biar setara kita pola sedekah makanan banyak sedekah makanan, napal sedekah akan lakatan tabarat, biar seimbang lawan barangnya si bayi ini. Sebab banyak orang hanya kita bersedekah lakatan seberat awak anak ini tadi, si bayi ini tadi, lalu ditimbang, ya pakai ayunan itu deh, ayunan. Ada yang menimbang dengan diri si anak, ada yang menimbang dengan Al-Quran. Siapa berat Quran, seitu pak, nah hendak kita sedekahkan modalnya tah. Nah supaya mina hak si anak ini, nah mudah-mudahan dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Nah itu ternyata awal falsafah kita bersalamatan bulan Muharram. Jadi kena salah. Timbang Al-Qurannya dibaca. Timbang Qurannya kan dibaca, harus diantar intang ayunan anak nanggo hancing itu bulan. Itu maksudnya. Pertanyaan itu apa kan? Tentang keselamatan sedekah bulan Safar. Artinya untuk menjauhkan bala musibah. Wallahu a'lam bishawab. Dan lagi habislah pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, pada hari ini kita diundang untuk disaruh, baik ibu-ibu, bapak, ibu-ibu semuanya disaruh, diundang oleh saudara kita Alama Ismiati atau Abahnya Adam. Acara akikah tasmiyah, alamatnya di Jalan AMD 5 RT 33, AMD 5 RT 33. Jadi waktunya jam 9 sampai dengan selesai. Jadi semua disaruh, bapak-bapak, ibu-ibu, acara tasmiyah akikah cucu beliau yang kedua jam 9 sampai dengan selesai. Alamat di Jalan Gang AMD 5 RT 33. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tuhdina
وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر لنا والحاضرين زيارة مكة والمدينة الحج والعمرة بجاه حبيبنا رسول الله رب يسر وتعسر بالتم الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على